billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, yang dirahmati Allah ya. Mungkin buat para ayah atau suami yang mungkin lagi ngerasa rezekinya, ya Allah kok rezekinya seret banget sih. Atau mungkin kayaknya lagi susah banget begitu ya. Ngerasa udah ikhtiar secara maksimal, tapi rezekinya kok segini-segini aja. Nggak ada peningkatan. Kayaknya harus muhasabah nih ya. Kira-kira udah terpenuhi belum nih yang namanya hak-hak dari para wanita di sekitarnya. Baik itu istri, orang tua, atau mungkin saudara perempuanmu. Nah hari ini ya kita akan membahas, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka pintu rezeki buat kita semuanya. Amin. Temanya adalah kunci sukses ada pada wanitamu. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya orang bilang ini nggak mungkin, tapi itu yang saya rasakan. Memuliakan orang tua, kakak, istri, dan Alhamdulillah Allah ngasih saya rezeki yang luar biasa. Hari ini kita coba bahas nih. Kita lihat dulu ada tentang tayangan gambaran menantu yang tinggal satu rumah dengan mertua. Langsung aja kita saksikan. Ini dia, seru nih pasti. Ini terlalu pendek sebenarnya ceritanya itu ya. Maksudnya masih panjang. Kalau dengar musik ini aja aku loh. Tapi yang benar ya, yang namanya tinggal sama mertua, ya mungkin banyak orang yang ngerasa dirinya nggak bebas. Mungkin ada sebagian juga yang nyantai-nyantai aja ya. Tapi begini pertanyaannya buat Ustadz Blangkon Loreng nih UBL. Siap. Apakah benar kalau sudah menikah sebenarnya kita itu harus tinggal di rumah sendiri ya, supaya bisa hidup itu lebih mandiri. Tapi bagaimana jika ada suaminya yang memaksa istrinya untuk tinggal di rumah mertua? Mungkin ya, mungkin kita ambil positif thinkingnya karena udah tinggal sendiri atau dia anak tunggal ya kan. Apakah kalau seperti itu suami tidak memenuhi hak istrinya? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol guru kita UBL. Terima kasih Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngapunten guru-guru wonten Ustaz Maulana, Ustazah Lulung lan guru-guru ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan, ketika ada suami istri yang suaminya memaksa istrinya untuk tinggal di rumah mertuanya, apakah itu termasuk sudah seorang suami memenuhi hak-haknya terhadap istrinya? Ibu bapak ingat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjalankan sebuah rumah tangga, maka selayaknya memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nanti ngendikakan mahakku ahadi zaujida alaihi, apa sih haknya istri terhadap suami? Maksudnya kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama kata Rasulullah SAW, antu ta'imaha idza ta'imta. Memberikan makan ketika engkau makan. Watak suaha idza tasaita awik tasabata. Kemudian juga memberikan pakaian ketika engkau berpakaian atau ketika engkau bekerja. Wala tahjur illa fi baiti. Jangan kau tinggalkan ketika ada permasalahan antara suami istri kecuali ada di rumahnya. Apa maknanya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami istri itu hendaknya, kalau bahasa Jawa, tiang Jawa jenenge kudu menehi panggonan, panganan lan sandangan. Nah, napa niku? Apa niku apa? Harus memberikan makan, memberikan pakaian, dan memberikan tempat tinggal. Dan bahkan Rasulullah SAW mendikatakan kewajiban suami dan haknya istri adalah
wala tuqabbih. Jangan sampai istri ini didoa-doakan jelek. Dan juga wala tatribil wajah, artinya jangan disakiti. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjawab andaikan ada seorang suami memerintahkan bahkan seakan-akan kayak memaksa istrinya untuk tinggal di rumah mertuanya, janjane gimana napa-napa. Harusnya enggak apa-apa. Kalau ridho. Iya, kesemuanya adalah karena keriduan. Barangkali dengan tinggal bersama mertua ini adalah untuk merawat mertuanya. Betul. Kenapa? Karena anak tunggal, kata disebutkan oleh Ustadz Maulana. Bahkan tidak anak tunggal pun kalau mertua menginginkan, le, bojomu kongkon manggon karo aku ae ben iso ngramut. Suruh tinggal dengan saya biar di situ bisa saling menjaga mertuanya. Nggih monggo ingkang ridho. Mari yang ridho, itu pun sudah termasuk seorang suami memenuhi hak-haknya terhadap istrinya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya di dalam rumah tangga itu adalah harus ada sebuah kesepakatan. Nek mboten enten kesepakatan, ya nantinya akan jadi berabe. Hanya gara-gara demikian saja menjadi sebuah polemik di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada istri tinggal di rumah mertuanya, suami pun masih dianggap memenuhi haknya. Masih. Artinya memenuhi kewajibannya. Ya, kewajibannya sekarang masalahnya kadang-kadang begini yang suka lupa. Siap. Ya. Suami ini nafkahin nggak? Jangan ditinggal di rumah orang tua. Suaminya nggak nafkahin istrinya. Ya. Yang belanja suruh ibunya. Istrinya cuma bantuin masak. Ini istri atau asisten rumah tangga. Itu dia masalahnya. Jangan sampai salah pengertian juga. Betul. Boleh-boleh saja tapi jangan disalahgunakan. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu indah hari ini ya. Kadang nih kalau misalnya sudah menikah ada yang namanya wanita ini pengen berkarir, pengen bekerja, mungkin sebelumnya orang tuanya basicnya wanita karir atau mungkin pernah bekerja juga. Nah ini pengen lanjut sekolah gitu atau mungkin pengen lanjut kuliah atau pengen bekerja tapi dilema nih ya. Karena buat para istri atau buat para ibu ini kan harus ada izin dari suami. Nah pertanyaannya Ustadz Maulana mohon izin. Apakah benar walaupun seorang wanita telah menjadi seorang istri dan ibu tetap punya hak juga untuk belajar atau menuntut ilmu lagi? Bagaimana jika suaminya tidak mengizinkannya? Mohon izin penjelasannya guruku. Izin kepada Ustazah Lulung, Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz Belangko Loreng, Masya Siap. Allah. Kalau bunga dua namanya apa? Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. 22 Zulqaidah hari ini, bahkan hari ini luar biasa berkah karena hari ini adalah hari Jumat. Insya Allah tinggal 8 hari lagi atau seminggu lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Berarti persiapan supaya kita bisa menjaga diri kita, apalagi yang akan berkurban, jaga kuku, rambut, bulu ya. Jangan kepotong-potong dulu, nanti setelah pengorbanan selesai baru kita bisa potongnya. Supaya kita mendapatkan juga seperti orang yang lagi ihram, amin. Masya Allah, tabarakallah, tema hari ini sangat mendidik sekali. Sangat menginspirasi, sangat menuntut sekali buat jamaah yang ada di rumah. Terima kasih kepada tim Islam Intidah yang mengangkat tema ini. Pertanyaan Mas Fadil, apakah benar walaupun seorang wanita telah menjadi seorang istri dan ibu telah memiliki hak untuk belajar, untuk menuntut ilmu? Gimana kalau suaminya tidak mengizinkan? Kita lihat dulu ilmunya apa. Karena kembali lagi, sosok suami memiliki 3 tanggung jawab. Karena arijalu komunalan nisa, laki-laki itu memiliki kelebihan dan sebagainya dan punya tanggung jawab yang sangat besar dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Nah, pembelajaran 3 tugas laki-laki kalau sudah jadi suami. Yang pertama nafkah. Kemudian bentuk perlindungan. Lindungi istri, itu kewajiban kita sebagai sosok suami. Yang ketiga adalah mendidik istri. Kalau kategori ilmu yang dibutuhkan di sini adalah ilmu fardhu ain, kebaikan untuk diri dan keluarga, apalagi sosok wanita itu menjadi madrasatul ula, mendidik anak, istri itu harus cerdas, istri harus pinter. Nah gimana nih
maka kewajiban suami untuk mengajarkan istri. Dan kalau suami tidak bisa mengajarkan istri, maka dia mencarikan orang untuk mengajarkan istri untuk mendapatkan ilmu itu, atau mengizinkan istri untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan ketika ditahan atau dihalangi, maka suami berdosa. Dan kalau hal tadi yang ditanyakan masalah karir dan sebagainya, berarti ini kaitannya dengan tambahan. Nah kalau ini kembali lagi kepada suami. Kalau suami tidak mengizinkan, berarti kebutuhan istri harus dipenuhi. Wah, aku mau kerja, aku mau menuntut ilmu supaya nanti apalagi pendapatan finansial kita bertambah untuk kebutuhan rumah tangga kita juga sih. Nah dalam hal ini, kalau enggak usah, apa sih kebutuhanmu? Nanti aku kasih. Ilmu apa yang kebutuhkan? Ini kau kasih, gitu. Jadi ini beras tadi tausiahnya Ustaz bilang ke orang itu kena banget bagi saya. Ibu saya minta aku tinggal di rumah beliau, istri saya juga mau. Jadi 1 tahun saya bersama dengan ibu saya sama istri saya. Kemudian saya siapkan rumah buat saya sama istri. Kemudian saya ajak adik saya untuk menggantikan posisi saya untuk menemani ibu. Jadi bukan meninggalkan tapi mengisi. Kemudian yang kedua ini mohon izin, kita harus memberikan kesempatan istri untuk apa? Ada juga ilmunya. Ini wanita itu jangan cuma tinggal 3 posisi ini. Dapur, kasur, sumur. 1, 2, 3 dapur, kasur, sumur. Jangan cuma itu aja. Tapi usahakan istri itu bisa jadi pintar, jadi bisa menghasilkan juga buat dirinya dan kebaikan buat dirinya. Karena wanita punya profesi juga, ada keinginan, ada kebutuhannya juga. Betul. Jadi sebenarnya bicara masalah tentang suami yang baik juga suami yang bisa memperhatikan istrinya. Kalau seandainya memang istrinya mau sekolah lagi selama itu tidak mengganggu urusan rumah tangga segala macam. Zaman sekarang kan ada yang namanya universitas terbuka. Betul. Bisa belajar dari rumah, datangin cuma pas mau ujian doang. Itu bisa jadi solusi, bener gak? Betul. Iya. Karena kalau istri tidak ada kegiatan, Bahaya takutnya direcokin. Bawel. Direcokin suaminya. Oke, ini buat semua jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Nah sekarang saya mau ngajak ada lagi sebuah tayangan nih yang sama-sama kita perlu simak ya, tentang istri yang bekerja membantu suami. Ini dia tayangannya, yeay. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Ya sekarang kita lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaannya, jadi sebenarnya ke sini. Zaman sekarang ini kan apa-apa kan serba mahal. Ya buat guru-guru kita mungkin sepakat juga Ustadz Maulana, Ustadz Blangkon Loreng dan juga Ustadz Zalulung. Mau beli segala sesuatu itu kadang-kadang ya Allah ya udah deh buat kebutuhan sehari-hari aja cukup, yang penting alhamdulillah. Tapi yang namanya wanita ini kan kadang-kadang punya keinginan. Pengen punya tas bagus ya, pengen punya baju bagus. Nah pengen punya sesuatu yang buat dirinya. Nah ini kadang-kadang bisa ngebagi. Dari suami itu pas-pasan. Boleh nggak ya kalau seandainya begini nih istri ini bisa kerja atau mungkin mempunyai kewajiban untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Karena kalau kita bicara masalah tentang suaminya saja nggak cukup. Nah ini boleh nggak? Dan bagaimana kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan? Nah mohon izin, tafadhol penjelasannya. Baik, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Loreng, dan juga Siap. Kakak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkah mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kita doain bareng-bareng. Apalagi yang sudah berumah tangga. Adalah namanya di sini si istri mau bekerja. Tapi suami bilang kamu wajib tinggal di rumah. Tapi gimana kalau penghasilan kita ini kurang. Sebenarnya kalau kita ngomong kurang. Nanti kalau kita ngomong secara keimanan. Kan sebenarnya bukan masalah kurang. Tapi qanaah enggak. Mau nggak kita menerima hal itu? Nah, kalau masih bisa mencari rezeki di rumah, bisa dari rumah, kenapa enggak? Misalnya, ya kan sekarang lagi musimnya kita online ya, Pak Ustadz ya, semua serba online, ini semua serba online. Karena walaupun sekarang banyak ibu-ibu ada di rumah nih, ternyata tahu nggak istri aku tuh jarang belanja, jarang ngapaan, dikit-dikit tok paket, tok paket, ternyata belanja juga dari rumah. Jadi artinya walaupun memang sekarang serba mahal, akhirnya dia minta izin untuk bekerja. Kalau ada pekerjaan dari rumah silakan. Tapi ternyata yang namanya profesinya harus dia tuh keluar rumah.
boleh-boleh aja dengan ada banyak syarat. Kalau dia misalnya bilang gini, yaudah pokoknya kamu di rumah aja. Kamu bisa kerja dari rumah, berarti suami tuh wajibnya memberikan fasilitas, ya kan? Pengen buka catering nih, kasih modal. Pengen ngejahit nih, kasih modal. Yang penting didukung. Jangan cuma ngelarang tapi gak ngasih, ya. Jangan ngelarang doang. Kan yang namanya perempuan kalau di rumah terus tahu sendiri. Sehari 20.000 kata. Nah loh, gimana kalau dia kagak ngapa-ngapain? Tapi kalaupun ternyata dia ingin membantu suaminya, dia bawa kerja di luar rumah, ada syarat-syaratnya. Satu, tetap tutup aurat. Ya, tetap menjaga kehormatannya. Yang kedua, juga menjaga tutur katanya. Jangan namanya di luar, mentang-mentang udah kerja di luar, maaf banget. Mulai deh tuh ya, menggoda dengan suara-suaranya yang sangat centil ya kan. Dia ngomong misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya ada tamu atau apa, dia menerima tamu di suatu tempat misalnya. Ternyata dia menjawabnya dengan, waalaikumsalam, Bapak mau ketemu siapa? Misalnya. Itu Nah, ini kenapa nggak itu boleh. suaranya begitu? Itu. Kelak kecekek. Kecekek. Bajunya kancingnya terlalu kencang. Iya, kan? Jadi jangan gitu. menggoda suaranya. Walaupun dia bekerja di luar rumah, tetap dia harus ada izin dari suaminya. Dan jangan menggoda. Kenapa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 32, wanita itu falatahdona bil qaul. Jangan melembut-lembutkan, memanja-manjakan, atau yang namanya mendesa-desa dalam berkata-kata, terutama kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi boleh keluar rumah mah, tapi dengan syarat gitu. Jadi ada komunikasi dengan suami. Habis semua serba mahal nih, ini beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa. Sementara kita juga butuh, bukan ingin ya. Kalau ingin semua pengen kita beli Kak, semua pengen. Tapi ini butuh. Oh mungkin AC-nya rusak, oh mungkin kulkasnya udah rusak, mau beli tapi mahal. Gimana nih? Udah deh aku bantu bekerja deh ya. Karena memang gaji itu bulanan, tapi rezeki bisa kapan saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya rezeki sehingga bisa menjalani kebutuhan kita sehari-hari. Karena kebutuhan itu besar loh, jangan salah, sehari-hari itu yang besar. Belum listriknya, belum iuran, belum ini, sekalian belum curhat. itu. Begitu, makanya kita kerjasama antara suami istri. Iya. Bukan yang namanya kita kepengen Iya. sok-sokan. Kadang-kadang ada tuh kemarin tuh. Siapa sih Karena orangnya? suaminya di PHK, Ya Allah, pada terus? saat dia istrinya minta ditemenin, Heeh. katanya suaminya gini, emang aku supir kamu gitu. Oh, ya Harusnya kan Allah. pahala nemenin istri. Jadi istrinya kerja, suaminya nggak mau nganterin. Nggak Padahal mau. suaminya nganggur. Padahal suaminya emang di Terus PHK. dibilang emang saya supir Nah gitu. itu dia, Ya Allah, padahal kan ya harusnya kan Rabbi. bekerja sama pemirsa. Bantuin dong. ya kan? Bantuin dong, gimana sih? Kenapa jadi pada jadi kompor Curhatan sih? siapa sih? Iya. Ini Kenapa curhatan jadi pada jadi Curhatan kompor? seorang Oh. teman. Iya. Tapi gini, nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada lagi kita bicara masalah tentang wanita yang berkaitan dengan warisan. Banyak yang protes nih di luar sana nih. Nauzubillah min zalik, ya mudah-mudahan tidak termasuk kita semuanya ya. Dia bilang, kenapa sih kok warisan perempuan dapatnya lebih sedikit daripada laki-laki? Ah. Ini kan gak adil nih namanya orang tua nih. Gimana nih? Bukannya yang namanya adil itu semuanya tuh harus bagi rata biar gak jadi konflik. Nah ini gimana Ustadz Belangkon Loreng nih? Penjelasannya untuk yang Mana nih? model-model begini. Oh, kalau urusan tentang warisan, ini memang di dalam Al-Quran ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya, ada hitung-hitungannya, Ada hitung-hitungannya. bagi-bagiannya. Ada bagi-bagiannya. Tapi kalau saya jelaskan sekarang waktunya tidak cukup. Waktunya gak Iya, cukup. nanti akan saya jelaskan. Oh, ya udah deh kalau gitu deh, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Oh jamaah, alhamdulillah.